Chapter 1501. Penatua Zhou dari sekolah iblis Yin Yang, yang tidak pernah bersantai sejenak pun selama 5 tahun terakhir, sedang menunggu hasil alkimia Yang Chen dengan rasa gentar. Dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Itu terkait dengan tangan dan kakinya sendiri serta umur panjangnya. Bahkan jika Penatua Zhou sudah menjadi penguasa alam tertinggi dan budidayanya telah mencapai titik di mana dia tidak dapat menghentikan hal-hal eksternal, bahkan jika Yang Chen telah mengatakan sebelumnya bahwa masalahnya tidak besar, tetapi sebelum diterapkan sepenuhnya, Penatua Zhou mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Mata Yang Chen, yang telah tertutup, tiba-tiba terbuka, dan tungku alkimia yang melayang di sampingnya mulai perlahan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, hati Penatua Zhou kembali berdebar. Meskipun dia tidak melihat tanda-tanda kegagalan pemurnian untuk saat ini, Penatua Zhou tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa pemurnian telah berhasil sebelum dia melihat pil panjang umur. Yang Chen menarik napas panjang, senyuman muncul di wajahnya, dan dia tersenyum pada Penatua Zhou yang menatapnya dengan gugup di sana. Penatua Zhou, untungnya saya tidak gagal. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, hati Penatua Zhou akhirnya sepenuhnya jatuh ke perutnya. Kalimat, untungnya, membuatnya merasa bahwa penantiannya selama 100 tahun dan kerja keras selama 5 tahun perlindungan sepertinya membuahkan hasil dalam sekejap. Tutup tungku roh yang mendalam terbang secara otomatis, dan ramuan emas di tengahnya perlahan terbang dan perlahan jatuh ke tangan Yang Chen. Warna emasnya yang mempesona membuat orang senang, apalagi 3 pola naga bening di permukaannya membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. 3. Pemurnian kelas 3. Mata Penatua Zhou lurus, bahkan dengan kondisi pikiran tingkat manusia abadi, dia tidak bisa tidak kehilangan semuanya pada saat ini. Dia menatap ramuan emas, dan beberapa kata mulai tergagap, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pil panjang umur, yang hampir bisa dikatakan sebagai ramuan legendaris, adalah pertama kalinya Yang Chen menyempurnakannya, dan itu masih dalam situasi eksperimental. Itu bukan pemurnian kelas 1 biasa, itu adalah pemurnian kelas 3. Konsep macam apa ini? Memikirkan hal ini, napas Penatua Zhou juga menjadi cepat. Alasan mengapa Yang Chen memutuskan untuk memperbaiki kelas 3, selain keyakinan kuat Yang Chen bahwa tidak ada masalah dengan obat mujarab, alasan lain apa yang mungkin ada? Ini juga berarti dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan tangan dan kakinya, dan bisa pulih sepenuhnya. Tentu saja, kabar baik tidak dapat dinikmati sendirian, apakah itu Yang Chen atau Penatua Zhou, mereka tidak ingin Penatua Zhou meminum pil panjang umur dengan mudah. Beberapa hal masih terjadi di depan umum, dan itu adalah efek terbaik yang dilihat banyak orang. Pada dasarnya, perwakilan dari sekte besar yang tinggal di Istana Sisi yang murni belum pergi. Selama 5 tahun alkimia Yang Chen, semua orang telah menunggu di Istana Sisi yang murni, menunggu kabar. Akhirnya, mereka menunggu Yang Chen dan Penatua Zhou muncul di depan semua orang sambil tersenyum. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang wajar. Di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, Penatua Zhou meminum pil pemanjang hidup 3 revolusi dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Tunggu sebentar, Penatua Zhou, minumlah dengan pil obat ini, efeknya akan lebih baik. Yang Chen memegang botol giok di tangannya dan menyerahkannya kepada Penatua Zhou. Ramuan bulat dituangkan dari botol giok. Orang-orang yang hadir memiliki penglihatan yang baik, dan pengetahuan mereka juga luar biasa. Sekilas, mereka mengenali bahwa itu adalah pil hati batin yang mempertanyakan. Namun, pada pil mempertanyakan hati batin ini, ada 5 pola naga yang jelas. Kelas 5 mempertanyakan pil jantung batin. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Orang-orang yang melihat ramuan ini hampir menjadi gila. Pil giok jamur lingzi kelas 5 sudah menjadi hal yang mengejutkan bagi semua orang, tetapi pada akhirnya, pil giok jamur lingzi diperuntukkan bagi para master di bawah tahap Yuanying. Tingkat kesulitannya sendiri tidak terlalu tinggi. Banyak master alkemis kelas 3 atau bahkan kelas 4 yang dapat dengan mudah memperbaikinya. Terus terang, jika master alkemis kelas 2 pecah, bukan tidak mungkin berhasil menyempurnakan pil giok jamur lingzi. Tapi obat mujarab macam apa yang dimaksud dengan pil hati batin yang mempertanyakan? Belum lagi master alkemis kelas 4 biasa, bahkan master Dengia dari sekte Danding, yang akan menyentuh ambang batas master alkemis kelas 5, selalu tidak berdaya, seolah-olah itu adalah paten dari master alkemis kelas 5. Sekarang Yang Chen dengan santai mengeluarkan pil jantung batin kelas 5 yang mempertanyakan. Tingkat ramuan ini dapat disempurnakan pada tingkat kelima. Tingkat ramuan apa yang dicapai oleh tingkat alkimia Yang Chen, kelas 6. Semua orang kaget, tapi diam-diam mereka juga menebak-nebak. Tidak ada yang berani mengatakannya, tetapi cara mereka memandang Yang Chen berubah lagi. 1 pil umur panjang kelas 3, Yang Chen sudah bisa yakin bahwa tangan dan kaki Penatua Zhou dapat dipulihkan, tetapi karena itu adalah publisitas plus bantuan, maka akan lebih baik untuk melakukan bantuan, dan efek publisitasnya adalah lebih baik. Pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 5 tidak ada di mata Yang Chen, tetapi bisa meninggalkan kesan yang lebih dalam pada orang-orang yang hadir. Penatua Zhou tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bantuan sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dibalas dengan beberapa kata. Bagaimanapun, dia sudah berhutang budi yang besar, jadi sebaiknya dia berhutang budi yang lebih besar. Saat ini, Penatua Zhou tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan kedua ramuan itu ke dalam mulutnya, menelannya, lalu duduk bersila dan mulai perlahan menunggu ramuan itu bekerja. Hampir pada saat yang sama ketika ramuan memasuki perut, vitalitas yang melonjak mulai memancar dari tubuh Penatua Zhou. Setiap orang yang merasakan vitalitas ini mau tidak mau merasa rileks, seolah-olah sesuatu yang buruk dalam tubuh dipaksa keluar dari tubuh oleh vitalitas ini. Cedera dalamku, luar biasa, nyaman, serangkaian kata datang dari kerumunan tak jauh dari situ. Tidak hanya mereka merasa nyaman, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah luka dalam beberapa orang perlahan pulih di bawah pengaruh vitalitas yang melonjak ini.
Ini hanyalah aura obat kecil yang dipancarkan oleh Penatua Zhou. Apa yang akan terjadi jika ramuan asli diminum? Di sisi lain, tubuh Penatua Zhou memancarkan lebih banyak vitalitas, dan pada saat yang sama, tubuhnya mulai berubah secara perlahan. Perubahan yang paling nyata adalah wajahnya, yang tadinya agak kendur dan dipenuhi kerutan, perlahan mulai meregang, dan kulitnya menjadi lebih elastis. Lengannya, seseorang tiba-tiba berseru. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Penatua Zhou telah kehilangan separuh lengannya. Lengan yang awalnya pendek perlahan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika tumbuh menjadi panjang normal, muncullah pergelangan tangan, diikuti setengah telapak tangan, lalu seluruh telapak tangan, dan kemudian jari. Semuanya mulai tumbuh. Kakinya yang patah juga sama, tumbuh sedikit demi sedikit. Lutut, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, jari kaki, semuanya perlahan muncul. Rasanya seperti sihir, sangat ajaib. Setiap orang yang hadir adalah seorang kultivator yang sukses, dan bahkan yang terlemah pun berada pada tahap bayi asli. Sihir macam apa yang tidak terlihat di depan mereka. Namun, perubahan pada Penatua Zhou ini jelas bukan sihir, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi pada tubuh Penatua Zhou. Lengan dan kaki yang baru tumbuh sangat halus, sangat berbeda dari aslinya, dan dapat dilihat secara sekilas. Anggota badan yang patah tumbuh kembali. Pil pemanjang hidup Grandmaster yang sebenarnya bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah. Chapter 1502. Faktanya, Yang Chen telah mengisyaratkan bahwa Penatua Zhou dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya ketika dia pertama kali datang untuk mencari pengobatan. Namun, semua orang memilih untuk mengabaikan informasi ini. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan Penatua tertinggi tidak dapat melakukannya dengan basis kultivasinya. Bisakah obat mujarab bisa melakukannya? Sekarang, di bawah pengawasan orang banyak, anggota tubuh Penatua Zhou yang terputus tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Apakah ada hal yang lebih mengejutkan dari ini? Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Saat semua orang melihat lengan dan kaki Penatua Zhou perlahan tumbuh kembali, mereka berpikir bahwa inilah batasnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin terkejut. Tepat di depan mata semua orang, Penatua Zhou, yang sedang duduk bersila dan menyerap kekuatan ramuan, tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat mengejutkan. Aura ini tampak sedikit netral dan damai pada awalnya, namun dengan cepat mulai meningkat. Itu menjadi semakin kejam dan memberikan tekanan tanpa akhir kepada semua orang. Tidak baik, penjaga, orang yang menemani Penatua Zhou ke sekolah setan Yin yang adalah Nyonya Fang Hua. Saat dia melihat pemandangan ini, dia langsung menyadari apa yang akan terjadi. Untuk sesaat, dia tidak peduli dengan kenyataan bahwa mereka berada di istana sisi yang murni dan segera memberikan instruksi. Saat dia berbicara, beberapa ahli dari sekolah iblis Yin Yang, termasuk Lady Fang Hua, bergegas ke sisi Penatua Zhou dan memisahkannya dari orang lain. Ditekan oleh aura Penatua Zhou, basis kultivasi banyak orang tidak mencukupi dan masih berjuang keras. Beberapa orang yang tersisa yang tidak terpengaruh sudah menebak apa yang terjadi. Penatua Zhou, yang merupakan manusia abadi kelas 6, basis budidayanya stagnan selama 100 tahun setelah terluka parah dan terputus. Kini, sudah mulai melonjak lagi dan ada tanda-tanda terobosan. Bagaimana ini mungkin? Setelah terluka parah selama 100 tahun, dia mengandalkan pil embun Lingzi kelas 5 Yang Chen untuk menekan lukanya. Dia sudah dianggap beruntung karena tidak meletus. Dia hampir tidak bisa bertarung dengan beberapa pembudidaya yang lebih lemah, tetapi tidak mungkin baginya untuk meningkatkan basis budidayanya. Hal yang paling sulit dipercaya telah terjadi di depan semua orang. Basis budidaya Penatua Zhou sebenarnya mulai meningkat setelah meminum pil pemanjang hidup Yang Chen. Itu bahkan lebih sulit dipercaya daripada pertumbuhan kembali anggota tubuh yang terputus. Apakah semua orang bisa menerimanya atau tidak, kebenaran terjadi di depan semua orang. Hanya dalam waktu setengah hari, aura Penatua Zhou telah mencapai puncaknya, dan kemudian meledak. Ketika semua orang mencoba yang terbaik untuk menghilangkan pengaruh aura Penatua Zhou, mereka terkejut saat mengetahui bahwa aura Penatua Zhou telah kembali normal. Itu baru kembali normal, tetapi dibandingkan sebelumnya, aura Penatua Zhou sekarang lebih kuat. Penatua Zhou tidak sengaja menyembunyikan apapun. Orang-orang yang berpengalaman tahu bahwa dia telah memasuki alam manusia abadi kelas 7. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menyaksikan dengan kaget ketika Penatua Zhou membuka matanya dan memegang lengannya yang baru tumbuh di depan matanya, seolah-olah dia ingin memastikan sesuatu. Tidak ada yang berbicara, takut mereka akan mengganggu Penatua Zhou. Mereka juga takut akan terbangun dari mimpinya dan menemukan bahwa semuanya hanyalah ilusi. Penatua Zhou memandangi lengan dan kakinya yang baru tumbuh dengan tidak percaya. Dia dengan hati-hati menggerakkan jari tangan dan kakinya, merasakan hubungan daging dan darah yang belum pernah dia rasakan selama lebih dari 100 tahun. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dari kelihatannya, dia tidak menyangka dua pil Yang Chen akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Bahkan Penatua Zhou, manusia abadi kelas 6, berada dalam kondisi seperti itu. Para penonton sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa bersuara. Hanya ketika Penatua Zhou akhirnya memastikan bahwa lengan dan kakinya asli dan bahwa dia dengan santai menghancurkan pilar di dekatnya, barulah kerumunan orang bersorak. Pilar itu sangat mahal, Penatua Zhou. Suara Yang Chen mencapai telinga semua orang pada saat itu. Orang-orang yang mendengar suara Yang Chen semuanya tercengang, dan suara sorakan tidak bisa tidak menjadi lebih kecil. Hitunglah aku akan memberimu kompensasi dengan pilar emas. Penatua Zhou sedang dalam suasana hati yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Chen sedang menggodanya? Dia tertawa dan menjawab. Itu hanya sebuah pilar, bahkan jika itu seluruhnya terbuat dari emas, itu tidak berarti apa-apa bagi ahli agung-agung.
Penatua Zhou sangat ingin membangun istana dari emas, apalagi pilar emas, agar dia dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya dan meningkatkan tingkat kultivasinya dari manusia abadi kelas 6 menjadi manusia abadi kelas 7. Menumbuhkan kembali anggota tubuh adalah sebuah fakta, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah hal itu benar-benar dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Khususnya, peningkatan semacam ini tidak semudah mengonsumsi manik iblis. Itu semacam rangsangan dari dalam keluar. Pemulihan Penatua Zhou selama 100 tahun terakhir juga merupakan proses akumulasi. Hanya setelah stimulasi pil pemanjang hidup barulah terpicu sepenuhnya. Namun, apakah itu benar-benar dapat memperpanjang umurnya hingga 100 tahun masih harus diverifikasi. Hal semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan segera. Dengan tingkat kultivasi Penatua Zhou sebagai manusia abadi kelas 7, jika tidak ada kecelakaan, dia tidak akan memiliki masalah hidup sampai dia naik ke alam surgawi. Bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa pil pemanjang hidup mempunyai efek memperpanjang umurnya? Namun, vitalitas yang dilepaskan oleh Penatua Zhou di awal tidaklah palsu. Setiap orang yang hadir dapat merasakan lonjakan vitalitas. Beberapa petani yang lebih lemah bahkan mengalami penyembuhan luka dalam di bawah pengaruh kekuatan obat yang melimpah. Dapat dibayangkan manfaat apa yang akan diterima Penatua Zhou setelah menyerap sebagian besar kekuatan obat. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bisa memperpanjang umur seseorang, tapi tidak perlu membuktikannya. Apalagi yang perlu dibuktikan. Bagaimana dia membuktikannya? Temukan seorang lelaki tua yang akan mati dan biarkan Tuan Yang memberinya pil untuk membuktikannya. Itu tidak memberikan wajah pada Tuan Yang, tetapi secara langsung menolaknya dari ramuan Tuan Yang. Dia tidak akan punya kesempatan lagi. Di antara mereka, yang paling bahagia adalah Penatua Zhou, diikuti oleh Nyonya Fang Hua. Meskipun hati Lady Fang Hua sepenuhnya terikat pada Yang Chen, fakta bahwa tetua tertinggi sekte telah menjadi manusia abadi kelas 7 adalah sesuatu yang membahagiakan. Sebaliknya, Yang Chen tidak terlalu senang. Meskipun dia senang karena pil pemanjang hidup telah berhasil disempurnakan, ketika Li Cheng melihat resep ramuan itu dan mengangguk, dia sudah tahu bahwa itu tidak akan gagal. Tapi sekarang, dia tidak sebahagia yang lainnya. Tuan Yang, kami berhutang budi padamu karena telah menyelamatkan tetua sekte kami. Seluruh sekolah iblis Yin yang berhutang budi padamu. Sebagai penanggung jawab, Lady Fang Hua tentu saja yang berbicara. Dia segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Yang Chen. Sekolah iblis Yin yang berhutang budi pada Guru Yang. Di masa depan, Guru Yang hanya perlu mengajari kita. Sekolah iblis Yin yang pasti akan melakukannya untuk Guru Yang, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh sekte. Kata-kata Lady Fang Hua membuat semua orang berpikir keras. Mereka mulai merenungkan makna terdalam di balik kata-katanya. Chapter 1503. Tujuan setiap orang datang ke Istana Sisi yang murni selama beberapa tahun adalah untuk mengetahui keaslian pil pemanjang hidup. Sekarang tidak ada keraguan lagi, semua orang memikirkan cara mendapatkan pil pemanjang hidup dari Guru Yang. Menilai dari praktik Guru Yang di masa lalu, Guru Yang bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal. Selama harganya tepat, belum lagi pil pemanjang hidup, diperkirakan Guru Yang dapat memberikan resep pil dari pil pemanjangan hidup. Yang ingin diketahui semua orang sekarang adalah berapa harga yang dibutuhkan untuk membeli pil pemanjang hidup. Permintaan sekolah iblis Yin yang kepada Guru Yang untuk mengobati penyakit Penatua Zhou pada awalnya tidak disetujui. Guru Yang sangat baik dalam hal ini. Karena mereka adalah sekutu, dia akan mengobati penyakitnya terlebih dahulu dan membicarakannya nanti. Sekarang Lady Fang Hua mewakili pernyataan sekolah iblis Yin Yang, itu setara dengan menetapkan harga secara langsung untuk pil pemanjang hidup Guru Yang. Permintaan biasa dari super sekte, dimanapun itu, adalah harga yang tidak dapat dicapai. Terima kasih atas kebaikan Anda. Yang Chen perlahan berkata di tengah kegembiraan semua orang, memurnikan pil untuk menyelamatkan orang adalah sifat seorang alkemis, tidak perlu terlalu megah. 1 pil pemanjang hidup, 5 tahun, saya tidak berani mengingkari janji sekolah iblis Yin Yang. Bagaimana dengan ini, 5 manik pembunuh iblis tingkat 6 manusia abadi, atau 1 manik pembunuh iblis tingkat 7 manusia abadi sudah cukup. Petik 2. Begitu Yang Chen mengatakan ini, hati semua orang tiba-tiba menjadi sangat rileks. Pada saat yang sama, ada juga rasa hormat terhadap Guru Yang. Pada akhirnya, Tuan Yang tetaplah orang yang baik. Janji Lady Fang Hua dapat dipahami sebagai kegembiraannya atas kesembuhan tetua Zhou dari sekte dan peningkatan basis kultivasinya, suasana hati seperti ini dapat dimengerti. Namun begitu janji Nyonya Fang Hua menjadi kenyataan, hal itu membuat banyak orang malu. Tidak setiap sekte adalah sekte super, dan tidak semua orang memiliki wajah atau kepentingan untuk membiarkan sekte tersebut dengan santai menyetujui kondisi Yang Chen. Jika mereka benar-benar mengikuti usulan Lady Fang Hua, maka kebanyakan orang tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaat dari pil pemanjang hidup. Untungnya, permintaan Guru Yang relatif baik, yang membuat banyak orang melihat adanya harapan. Dan dari mahalnya harga Lady Fang Hua hingga harga Master Yang, psikologi semua orang dapat diterima sepenuhnya. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, Yang Chen dan Nyonya Fang Hua tidak tahu bagaimana cara tertawa. Baru saja pernyataan Nyonya Fang Hua dan penolakan Yang Chen hanyalah permainan yang dibuat oleh 2 orang, agar semua orang menerima harga Yang Chen. Awalnya Yang Chen menerima benih api, tetapi sekarang pada dasarnya Yang Chen telah mengumpulkan hampir semua benih api di dunia. Dengan benih api putih, yang lain tidak ada artinya dan hanya dapat memberikan sedikit suplemen. Di tungku roh mendalam Yang Chen, ada lebih dari 20 jenis benih api kelas 7 yang perlu diserap, dan benih api tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Yang Chen. Tidak banyak mutiara setan yang menyedihkan di atas alam abadi manusia kelas 5. Di seluruh benua iblis, jumlah binatang yang telah mencapai tingkat ini kurang dari 1000 atau 2000, dan mereka pada dasarnya berada di tangan sekte utama.
90% dari manik-manik setan-setan tingkat keabadian manusia tingkat 8 dan lebih tinggi mungkin akan dikumpulkan oleh Gao Yue, Si Sanshan, dan 2 gadis lainnya. Langkah Yang Chen bisa dikatakan telah mengambil semua manik iblis dari dunia fana ke tangannya sendiri. Tidak ada orang yang tidak menyukai pil pemanjang hidup. Untuk dapat menggunakan beberapa manik-manik setan yang menyedihkan untuk ditukar dengan pil pemanjang hidup, siapa yang tidak senang? Meskipun mengkonsumsi langsung manik-manik setan yang menyedihkan juga dapat meningkatkan pengolahan seseorang, bagaimana hal itu bisa sama hebatnya dengan memurnikan pil pemanjang umur panjang? Mereka yang benar-benar membutuhkan manik iblis untuk menyelamatkan hidup mereka tidak membutuhkan manik iblis di atas alam abadi manusia kelas 5. Mereka yang memiliki manik iblis pada level ini bukanlah orang-orang yang berpikiran sempit. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat pil pemanjang hidup, tentu saja, dia akan menggunakannya untuk menukarnya. Kemungkinan besar sekte punya rencana seperti itu. Jika Yang Chen secara langsung mengatakan bahwa dia ingin mengumpulkan semua manik iblis tingkat tinggi, itu pasti akan membuat hati orang tidak bahagia, berpikir bahwa Yang Chen sedang makan sendirian, dan akan ada semua pihak yang menghalanginya. Tapi sekarang Yang Chen menggunakan manik iblis untuk menukar pil pemanjang hidup, dan itu adalah masalah lain. Manik iblis tingkat 6 manusia abadi dapat digunakan oleh Yang Chen untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan, tetapi dapat ditukar dengan 5 manik iblis. Ngomong-ngomong, Yang Chen sendiri menyumbang 80% manfaat dari manik iblis tingkat tinggi. Ini belum semuanya. Banyak master tidak hanya tidak merasa jijik, tetapi mereka juga akan berterima kasih. Jika hanya Yang Chen saja, tidak perlu mempertimbangkan bantuan dari para master dan sekte ini, tapi sekarang masih ada istana Cunyang. Belum lagi kesepakatan antara Yang Chen dan sekte utama sebelumnya, meskipun hanya demi wajah Yang Chen, perkembangan istana Cunyang pasti akan diurus oleh sekte utama. Kalau begitu, terima kasih Tuan Yang. Karena Yang Chen sudah membuat keputusan, Lady Fang Hua secara alami bekerja sama dan segera mematuhinya. Penatua Zhou melakukannya dengan cepat. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan 8 manik iblis besar sendirian dan menyerahkannya kepada Yang Chen satu persatu dengan kedua tangannya. Ini untuk menyembuhkannya. Tentu saja, Penatua Zhou tidak akan membiarkan sekte membayarnya. Sebagai seorang mahaguru, dan juga seorang master yang berani menjelajahi area inti sendirian dan bertahan, bagaimana bisa ada kekurangan manik-manik iblis? 3 manik tambahan itu untuk pil mempertanyakan hati batin kelas 5. Yang lain tidak tahu, tetapi Penatua Zhou sendiri tahu betul bahwa pil mempertanyakan hati batin kelas 5 menyelamatkannya setidaknya dari kerja keras selama 20 tahun. Kali ini, peningkatan basis kultivasinya tentu saja memiliki akumulasinya sendiri, bantuan dari pil pemanjang hidup, dan juga peran besar dari pil hati dalam yang mempertanyakan kelas 5. Tuan Yang, jika sekte saya ingin membeli pil pemanjang hidup master, berapa harganya? Menyerang saat setrika masih panas, Nyonya Fang Hua segera menanyakan pertanyaan ini kepada Yang Chen hampir pada saat setelah Penatua Zhou dengan tulus membayar hadiahnya. Masuk akal jika tidak pernah ada pil obat yang dapat memperpanjang hidup di bawah kelas 9. Resep pil tingkat ini jelas merupakan hal baik yang bahkan ingin diperjuangkan oleh orang-orang di dunia spiritual dan dunia abadi. Tidak semua orang mengenal Master Alkemis kelas 9. Jika resep pil ini dapat diperoleh di dunia fana, mungkin di dunia spiritual, selama ada Master Alkemis kelas 5 atau 6, mereka dapat berhasil menyempurnakan pil pemanjang kehidupan. Itu adalah godaan yang tak tertahankan bagi master manapun di sekte manapun. Pertanyaan itu diajukan oleh Nyonya Fang Hua, tetapi Nyonya Fang Hua jelas bukan satu-satunya yang ingin mengetahui jawabannya. Semua orang memandang guru Yang Chen dengan penuh semangat, ingin Yang Chen bersikap baik seperti dia sekarang dan memberikan harga yang mengejutkan. Sehingga setiap orang dapat menikmati perasaan indah memiliki resep pil dari pil pemanjang hidup. Kamu tidak ingin tahu harganya. Yang Chen jarang pendiam, dan kemudian dia sangat tulus kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, bukan karena yang ini egois, hanya saja ketika yang ini membuka mulutnya, itu akan melukai perasaanmu, jadi lebih baik tidak melakukannya buka mulutku. Jika Anda membutuhkan pil pemanjang hidup, Anda dapat menukarnya dengan manik iblis. Manik iblis ini terbatas, meskipun ada resep pilnya, saya rasa semua orang tidak dapat menemukan bahan obatnya, jadi tidak terlalu merepotkan. Petik 2. Chapter 1504. Kamu tidak ingin tahu harganya. Jantung semua orang berdetak kencang saat mendengar itu. Meskipun semua orang sudah siap secara mental bahwa resep pil pemanjangan tidak akan murah, ketika Yang Chen mengatakan itu di depan Nyonya Fang Hua, semua orang mau tak mau merasa sedikit putus asa. Jika bahkan sekte setan Yin Yang merasa kesulitan untuk membelinya, lalu sekte lain mana yang mampu membelinya? Belum lagi individu, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Kemudian, semua orang mendengar penjelasan Yang Chen, terutama kalimat terakhir, mutiara iblis tidak banyak yang tersisa. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba bereaksi. Benar sekali, tidak banyak mutiara setan yang menyebalkan yang tersisa. Mutiara iblis di atas kelas 5 alam abadi manusia pada dasarnya dimonopoli oleh 11 sekte, termasuk Istana Cunyang. Bahkan jika sekte lain memiliki resepnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan mutiara iblis bermutu tinggi untuk memurnikan pil. Adapun perwakilan dari 10 sekte teratas, semua orang juga mempertimbangkan apakah resep atau obat mujarab lebih penting. Melihat sikap Yang Chen, dia pasti akan menggunakan mutiara iblis sebagai syarat pertukaran, dan itu pasti akan menjadi mutiara iblis tingkat tinggi, setidaknya kelas 8 atau 9 dari alam abadi manusia. Berdasarkan harga tersebut, jika mereka benar-benar membeli resepnya, diperkirakan sekte tersebut tidak akan memiliki mutiara iblis lagi. Mana yang lebih penting, resep atau obat mujarab? Mutiara iblis adalah sesuatu yang istimewa, setidaknya hingga saat ini, belum ada yang mendengarnya di tempat lain. Alam spiritual dan alam abadi pasti tidak akan mentolerir kemunculan sesuatu seperti ki iblis, jadi tidak diketahui apakah ada mutiara iblis atau tidak.
Tidak peduli sekte mana, jika mereka mendapat resep tanpa bahan obat, mereka harus memikirkannya dengan hati-hati. Tak perlu dikatakan lagi, Yang Chen belum menyebutkan angka pastinya. Jika benar-benar kekayaan yang akan membuat sekte bangkrut, sekte mana yang mampu membelinya? Entah Yang Chen tidak mau menjualnya, jadi harganya tinggi. Atau, Yang Chen sangat menghargai resep ini dan menginginkan harga yang sangat tinggi. Apapun kemungkinannya, hanya ada satu akibat, yaitu harga yang selangit. Tidak ada sekte yang mampu membelinya. Semua orang memikirkan apakah mereka mampu membelinya atau apakah itu sepadan. Tak satu pun dari mereka memikirkan cara mengambilnya dengan paksa. Bahkan jika Istana Cunyang adalah yang terlemah di antara 11 sekte benua iblis, tidak ada yang berani menggunakan ide ini. Bahkan jika ada orang yang merasa bahwa mereka dapat dengan mudah menaklukkan Yang Chen, tidak ada yang berani memiliki gagasan seperti itu. Mereka bahkan tidak berani berpikir seperti itu. Belum lagi yang lain, bukankah guru Gua Naga tersembunyi dan para pengikutnya beberapa tahun yang lalu adalah contoh paling praktis. Saat dia hendak menyentuh Yang Chen, dia dikirim ke dunia bawah oleh Penatua Zhou, yang lengan dan kakinya patah. Saat itu, dia adalah manusia abadi kelas 3, tapi dia meninggal lebih buruk daripada seekor anjing. Jika seseorang benar-benar memiliki ide seperti itu, diperkirakan dia tidak perlu menunggu dia menghitung Yang Chen. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang selalu menatap kiri dan kanan Yang Chen, menunggu kesempatan untuk menjilat Tuan Yang. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah Penatua Wang, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di dunia fana, diperkirakan jika dia memiliki ide ini, dia akan diserang oleh sekelompok orang, dan kepalanya akan dikirim kepada Yang Chen. Bagaimanapun, orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte besar itulah yang sakit kepala. Bagi para kultivator biasa, pil pemanjang kehidupan hanyalah sebuah legenda yang tidak dapat dijangkau, dan pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka yang bisa menggunakan ide ini adalah beberapa master tahap Dacheng dan master tertinggi dari sekte utama yang bisa melawan manusia abadi. Mengetahui bahwa pil pemanjang hidup benar-benar efektif, tidak ada seorang pun yang tidak tergoda. Hal ini, meskipun tidak digunakan untuk saat ini, ketika dia naik ke dunia spiritual dan dunia abadi, itu pasti merupakan hal baik yang akan dikejar orang. Efek yang hanya dapat dicapai oleh pil emas 9 revolusi dapat membuat banyak dewa emas prinsip besar yang akan mati gila. Jika ada syaratnya, apapun yang terjadi, pasti akan ditukar dengan beberapa pil pemanjang hidup terlebih dahulu. Yang Chen sekarang telah mengeluarkan label harga untuk ditukar. Hari itu, meskipun orang lain ingin mendapat ide, diperkirakan mereka tidak akan punya kesempatan. Untuk sementara waktu, semua orang yang mampu dari sekte utama tidak bisa duduk diam. Selama tidak ada hal penting di tangan mereka, mereka semua pergi ke istana sisi yang murni untuk mengunjungi Yang Chen, dan pada saat yang sama memesan pil pemanjang hidup. Tentu saja, beberapa yang terkuat sekarang semuanya terkonsentrasi di inti formasi segel iblis, bersaing untuk mendapatkan beberapa monster manusia abadi kelas 8 dan kelas 9 yang malang dari tangan Gao Yue dan Si Sanshan. Keempat wanita itu kini mulai mencoba memburu binatang manusia abadi kelas 9. Satu-satunya yang bisa berburu binatang dengan tingkat yang sama dengan keempat wanita itu adalah Penatua Wang, yang merupakan manusia abadi kelas 8. Binatang manusia abadi kelas 6 dan 7 dari sekte lain sudah mencapai batasnya untuk menghadapi binatang manusia abadi kelas 8. Bahkan ada yang harus mengandalkan upaya bersama untuk menyelesaikannya. Dibandingkan dengan efisiensi berburu keempat wanita tersebut, perbedaannya tidak dapat diukur. Makhluk abadi manusia kelas 9 benar-benar di luar imajinasi para pembudidaya biasa di dunia fana. Jika tetua manusia abadi kelas 10 dari Tianmen masih ada, mungkin binatang buas di benua iblis ini tidak cukup, tapi sekarang, kecuali Penatua Wang, hanya ada 4 wanita yang tersisa. Senjata sihir pelindung yang mencengangkan pada keempat wanita itu melindungi mereka dengan sangat baik. Bahkan jika mereka diserang oleh monster manusia abadi kelas 9, Gong Sunling dapat menjamin keselamatan mereka. Ditambah dengan penindasan Ki Kaisar Gao Yue, tanaman anggur iblis terhebat Sun Kingsui, dan Ki pedang yang murni tertinggi milik Si Sanshan, itu hanyalah kombinasi pembunuhan yang paling sempurna. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada level manusia abadi kelas 9, mereka sudah menjadi yang terkuat di dunia fana. Bahkan di bawah penindasan Kaisar Ki Gao Yue, mereka hanya bisa melancarkan serangan yang jauh lebih rendah dari tingkat kultivasi mereka sendiri, tetapi kekuatan pertahanan mereka tidak akan berkurang. Sebaliknya, karena kekuatan terkuat tersegel di dalam tubuh, tingkat pertahanannya melonjak. Bahkan pedang yang Ki murni tertinggi milik Si Sanshan tidak dapat melakukannya dengan satu serangan pedang. Pedang Ki paling banyak dapat mematahkan kulit dan otot binatang itu, jauh dari melukai organ dalam. Serangan terkuat memiliki kelemahan seperti itu. Setiap kali Si Sanshan memadatkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan pedang terkuat, dan kemudian segera bersembunyi di peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling untuk pulih. Tanaman anggur iblis terhebat yang dikendalikan oleh Sun Kingsui juga masih jauh dari sempurna, jadi meskipun tanaman itu dapat menjerat binatang buas, ia tetap tidak dapat sepenuhnya memenjarakan binatang itu. Kedua belah pihak selalu harus bergulat gila-gilaan dalam proses pertarungan satu sama lain. Saat ini, bahkan Gao Yue harus ikut serta dalam penyerangan. Pedang terbang ganda tanduk naga menunjukkan kekuatan serangan terkuatnya saat ini. Setiap serangan pedang, bahkan jika itu tidak dapat melukai binatang sedalam Ki pedang yang murni tertinggi, tetapi setiap kali serangan itu melihat darah, itu dapat menghilangkan banyak daging dan darah binatang itu. Menghadapi monster manusia abadi kelas 9, serangan keempat wanita itu selalu berlangsung selama setengah tahun atau lebih untuk melihat efeknya. Setiap makhluk abadi manusia kelas 9, ketika mati, sepertinya telah dipotong oleh ribuan pisau. Chapter 1505. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong.
Kekuatan serangan keempat wanita itu terbatas, dan mereka hanya bisa menggunakan metode menggigit seperti ini untuk membunuh lawannya sedikit demi sedikit. Tidak ada yang akan menertawakan keempat wanita itu. Manusia abadi kelas 3 ditambah 3 pembudidaya tahap akhir Dacheng dapat bergabung untuk membunuh manusia abadi binatang kelas 9. Bahkan jika master dari sekte lain berurusan dengan manusia abadi kelas 8, mereka membutuhkan setidaknya manusia abadi kelas 7 dan master manusia abadi kelas 5 hingga 8 untuk melakukannya, dan konsumsi waktunya jauh lebih lama daripada 4 wanita. Yang penting adalah mereka pasti akan terluka dalam proses penggabungan kekuatan untuk menyerang. Satu-satunya yang bisa melawan binatang abadi manusia kelas 9 adalah Penatua Wang dan para pembantunya. Keempat wanita itu membunuh 2 manusia abadi kelas 9, tetapi tim mereka belum membunuh satu pun. Selama kurun waktu ini, keempat wanita tersebut telah melalui sesi latihan gila lainnya. Meskipun pembunuhannya tidak sebanyak yang terjadi di benua iblis sebelumnya, pengalaman bahaya dan panen jauh lebih banyak daripada periode waktu manapun. Di bawah tekanan gila-gilaan, kemajuan keempat wanita itu luar biasa. Kekuatan roh ganda air dan api Gao Yue menjadi semakin murni, kekuatan roh Gong Sun Ling menjadi semakin lama, dan kemajuan Sun Qingsui dalam menyempurnakan pohon anggur iblis terhebat juga sedikit lebih cepat. Adapun si Sanshan, setiap kali dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan pedang Qi yang murni tertinggi, dia memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang pedang Qi. Setiap kali dia berkultivasi, dia bisa menyerap lebih banyak pedang Qi asli. Yang Chen membuka 2 tungku pil panjang umur lagi selama pengalaman 4 wanita. Kali ini bukan percobaan, jadi tidak lagi hanya menyempurnakan 1, tetapi menyempurnakan hampir 50 sekaligus. Kedua tungku itu berjumlah 100. Pemurnian pertama karena eksplorasi eksperimental, sehingga kecepatannya relatif lambat. Setelah pemurnian itu, Yang Chen telah sepenuhnya memahami sifat api dari api sejati yang murni dan api sejati yin murni. Dia juga akrab dengan sifat api dari benih api putih, dan teknik pemurniannya menjadi semakin terampil. Dengan pelayanan dan perlindungan 30 pelayan, proses alkimia Yang Chen cukup tenang dan nyaman. Hanya butuh 8 tahun baginya untuk membuka 2 tungku. Semua pil pemanjang umur panjang yang keluar dari tungku adalah pil revolusi ketiga. Tungku roh yang mendalam sendiri dapat meningkatkan efisiensi pemurnian tingkat pertama, dan benih api putih juga memiliki efek seperti itu. Jadi, pada akhirnya Yang Chen hanya melakukan pemurnian kelas 1. 2 kumpulan 100 pil pemanjang umur panjang pada dasarnya telah memenuhi semua kebutuhan dunia fana. Di benua iblis, hanya ada lebih dari 1000 binatang yang melampaui manusia abadi kelas 5, dan jumlah manusia abadi kelas 6 dan 7 bertambah menjadi 7 atau 800. 5 manik iblis kelas 6 atau manik iblis kelas 7 dapat ditukar dengan 1 pil perpanjangan. Tidak termasuk yang dimiliki oleh penduduk Istana Chunyang, dan manik-manik iblis yang ditinggalkan oleh sekte lain, dapat dikatakan bahwa 100 pil perpanjangan ini cukup untuk ditukar dengan semua manik-manik iblis yang tersisa yang memenuhi syarat. Adapun manik-manik menyedihkan iblis tingkat 8 dan di atas tahap keabadian manusia, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan membawanya keluar untuk ditukar. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, tapi itu pasti tidak akan terjadi di dunia fana. Omong-omong, sebagian besar manik-manik iblis tingkat ini berada di tangan 4 istri Yang Chen. Menurut alasan ini, pada kenyataannya, 95% manik-manik iblis di atas manusia abadi kelas 5 di inti benua iblis telah jatuh ke tangan keluarga Yang Chen. Tidak ada seorang pun yang tidak bahagia. Mereka yang telah menukar pil pemanjangan, siapa di antara mereka yang tidak tersenyum? Pil pemanjangan jenis ini, setelah pemurnian kelas 3, menurut perkiraan Yang Chen, dapat memperpanjang hidup seseorang setidaknya 1000 tahun. Bahkan di dunia abadi, itu adalah mata uang keras yang bisa ditukar dengan banyak kekayaan dan bantuan kapan saja. Setelah menyelesaikan pemurnian, Yang Chen langsung pergi ke formasi segel iblis inti, dan pada saat yang sama, dia mengirim seseorang untuk memberitahu semua orang yang telah memesan pil pemanjangan di sini untuk menyerahkannya ke formasi segel iblis inti. 15 tahun berlalu dalam sekejap, dan Yang Chen harus melihat situasi keempat wanita itu. Dalam formasi segel iblis, tidak lebih dari 20 binatang yang tersisa. Salah satunya adalah binatang tingkat abadi bumi, dan selusin sisanya semuanya berada di basis budidaya abadi manusia tingkat 10. Hanya ada 2 tim yang bisa menangani 10 manusia makhluk abadi. Yang satu dipimpin oleh Penatua Wang yang merupakan manusia abadi kelas 8, dan yang lainnya adalah 4 istri Yang Chen. Selama periode waktu ini, keempat wanita itu telah benar-benar membuat khawatir semua tuan yang mengetahuinya. Sekte utama di benua iblis, kecuali mereka yang harus bergiliran di sekte, semua master lain di atas tahap Dacheng telah berkumpul dalam formasi segel iblis inti, menyaksikan pertempuran antara kedua tim dan 10 manusia makhluk abadi, dari jauh. Ini adalah pengalaman langka seumur hidup. Bahkan jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran karena kultivasi mereka, itu juga merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk dapat mengamati dengan kesadaran spiritual mereka dari jarak jauh. Berapa banyak peluang yang ada di dunia fana untuk bertemu dengan guru abadi manusia kelas 10? Performa kedua tim sangat berbeda. Di pihak Penatua Wang, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Penatua Wang sendiri menanggung hampir 90% serangan binatang buas, dan 10% sisanya diambil oleh beberapa guru abadi manusia kelas 7 lainnya. Dari sudut pandang pemandangan, serangan binatang buas menyumbang 90%, dan Penatua Wang serta yang lainnya hanya memiliki 10% peluang untuk melawan. Perlu dicatat bahwa tim Penatua Wang tidak sepenuhnya merupakan master dari sektenya sendiri, tetapi upaya bersama dari Penatua Wang dan 6 master abadi manusia kelas 7 dari sekte tersebut. Perasaan yang dibawa keempat wanita itu ke sekte utama benar-benar sedikit terkejut dan stres. Bahkan keempat juniornya bisa menampilkan penampilan seperti itu, tidak masuk akal jika mereka tidak bergabung untuk pamer.
Namun, meski begitu banyak master hebat bergabung, di depan penampilan keempat wanita itu, mereka masih harus dibayangi. Di bawah serangan gabungan dari 4 wanita, manusia makhluk abadi kelas 10 benar-benar ditekan. Berbeda dengan pihak Penatua Wang, serangan dan pertahanan keempat wanita itu sepenuhnya terbalik. Serangan keempat wanita tersebut menyumbang 90%, dan serangan binatang buas hanya menyumbang 10%. Gong Sunling sendiri yang menahan semua serangan monster itu, dan tanaman merambat iblis Sun Kingsui benar-benar menjerat dan mengencangkan monster itu, memenjarakan mereka semakin erat. Gao Yue dan Si Sanshan sepenuhnya menjadi kekuatan utama penyerangan. Kemanapun pedang terbang dan pedang ki pergi, mereka bisa meninggalkan luka yang dalam di tubuh binatang itu setiap saat. Ketika Yang Chen tiba, itu tepat pada waktunya untuk makhluk abadi manusia kelas 10 yang dihadapi keempat wanita itu. Itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bahkan dalam situasi ini, setiap serangan monster masih mengandung kekuatan serangan untuk menghancurkan gunung dan membelah batu. Para master biasa dari Great Vehicle Stage tidak dapat menerima serangan apapun sama sekali. Tubuh binatang itu penuh luka, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Di beberapa tempat, bahkan tulang dan beberapa organ dalam pun terlihat. Pada saat ini, serangan keempat wanita itu semuanya terkonsentrasi pada kepala binatang itu. Mereka seolah sadar akan kedatangan suaminya dan ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Pedang ki yang menghancurkan bumi yang dikirim oleh Si Sanshan akhirnya menembus pertahanan utama para monster dan menembus ke dalam pikiran para monster. Kemudian, pedang terbang air dan api Gao Yue juga terbang ke pikiran para binatang dari mulut yang terbuka. Pada saat ini, tanaman merambat iblis terhebat Sun Kingsui tiba-tiba mengencang, dan binatang-binatang itu telah benar-benar kehilangan perlawanannya. Chapter 1506. Boom! Ketika binatang itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah, ratusan mil jauhnya, di tengah kerumunan orang yang sedang menyelidiki dengan kesadaran spiritual mereka, tiba-tiba terdengar suara berisik. Guru terburuk juga berada di tahap daceng. Saat ini, performa mereka tidak jauh lebih baik dibandingkan mereka yang menyaksikan kemeriahan pasar, dan mereka juga kaget. Dalam sejarah yang diketahui orang-orang, ini adalah pertama kalinya seseorang di dunia fana berurusan dengan guru abadi manusia kelas 10. Tentu saja, pembunuhan Yang Chen terhadap sesepuh manusia abadi kelas 10 Tai Tianmen tidak dihitung. Kecuali Gao Yue dan Gong Sunling, tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Bahkan Nyonya Fang Hua berpikir bahwa Yang Chen menggunakan suatu cara untuk menghancurkan formasi segel iblis dan memicu kesengsaraan orang-orang itu untuk membiarkan mereka naik. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Yang Chen sendiri dapat membunuh sesepuh agung manusia abadi kelas 10. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi semua ini di depannya benar-benar terjadi ratusan mil jauhnya dan terjadi di bawah pengawasan banyak master. Sekelompok orang dari Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect begitu bersemangat hingga bibir mereka mulai bergetar. Para tetua istana yang murni, termasuk kepala istana, benar-benar terdiam. Tidak ada ekspresi lain di wajah mereka kecuali senyuman. Dari penampilan mereka saat ini, mereka bahkan tidak dapat berbicara, mereka dapat mengetahui bagaimana perasaan mereka saat ini. Apakah ada hal lain yang bisa diberikan kepada sekte selain ini? Dua murid generasi muda dari sekte mereka sendiri, bersama dengan dua murid generasi muda dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, bekerja sama untuk membunuh binatang abadi manusia kelas 10. Di dunia ini, sekte mana lagi yang memiliki kisah gemilang? Bahkan jika Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru memiliki bagian yang sama, bukankah mereka hanya memiliki satu murid? Dibandingkan dengan kegembiraan sekte ini, orang-orang di sekte lain terkejut dan memiliki pemikiran yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Gao Yue, yang merupakan manusia abadi kelas 3, dengan 3 wanita di tahap akhir daceng, sebenarnya membunuh manusia abadi kelas 10. Jika hal ini diberitahukan kepada mereka oleh orang lain, mereka pasti akan langsung menamparkan wajah orang itu. Membual tidak akan keterlaluan, bukan? Tapi ini terjadi tepat di depannya, tepat di depan hidungnya. Bagaimana dia bisa menyombongkan diri? Bahkan jika beberapa orang merasa bahwa dia sedang membual, ada juga beberapa manusia abadi kelas 7 dan kelas 8 yang berjuang untuk hidup mereka lebih dari 100 li jauhnya dari keempat wanita itu. Mungkinkah mereka juga berhalusinasi? Bagaimana mereka melakukannya? Harta karun ajaib Gong Sunling yang dapat memblokir serangan manusia abadi tahap 10. Harta karun apa itu? Semua orang sangat penasaran dengan senjata ajaib sumber kehidupan Gong Sunling. Sebaliknya, pedang terbang ganda tanduk naga Gao Yue, tanaman anggur iblis tertinggi Sun Kingsui, dan pedang Ki Si Sanshan telah digunakan berkali-kali, sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Selain kaget, ada juga beberapa orang lainnya yang merasa sedikit sedih. Si Wushuang dan saudara perempuan Murong merasa sedikit cemburu saat mereka melihat mereka pergi. Mereka semua adalah wanita Yang Chen. Karena mereka berempat menikah dini, tidak hanya menjadi istri, tetapi juga mendapat perhatian khusus dari Yang Chen. Jika masalah di depan mereka tidak ada hubungannya dengan Yang Chen, itu akan menjadi hantu. Yang Chen sangat yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah energi iblis di benua iblis, bagaimana mungkin dia tidak mengatur rencana cadangan untuk menghadapi binatang buas ini. Sekarang kalau dipikir-pikir, mereka masih belum memiliki status yang cukup di hati Yang Chen, jadi mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam hal seperti itu. Mungkin ada telepati. Tepat ketika si Wushuang dan saudara perempuan Murong sedikit sedih, suara Yang Chen terdengar di telinga mereka saat ini, pergi dan jemput mereka, mereka juga berada di akhir penerbangan mereka. Si Wushuang dan saudara perempuan Murong terkejut, dan mereka tidak lagi peduli dengan hal lain. 6 elang terbang bersayap besi muncul dalam sekejap dan terbang cepat menuju Gao Yue dan wanita lainnya. Sekelompok penonton melihat seseorang terbang menuju Gao Yue dan wanita lainnya, dan terjadi keributan, dan beberapa orang segera ingin bergegas. Sebelum mereka sempat bangun, mereka segera ditarik oleh orang-orang bermata tajam.
Seseorang telah memperhatikan kedatangan Yang Chen. Pada saat ini, si Wushuang dan saudara perempuan Murong sedang menjemput keempat wanita itu. Mereka semua adalah wanita Yang Chen, jadi tidak masalah. Tetapi jika orang lain bergegas keluar saat ini, itu pasti akan disalahpahami. Seberapa menggodakah manik abadi manusia kelas 10? Selama seseorang bergegas keluar, tidak akan ada satu atau dua orang yang salah paham. Sekelompok orang menyaksikan si Wushuang dan saudara perempuan Murong dengan cepat bergegas menuju keempat wanita itu, dan kemudian menarik empat saudara perempuan Murong dan Gao Yue serta wanita lainnya di atas elang terbang bersayap besi. Si Wushuang dan yang lainnya dengan cepat menyingkirkan manusia binatang abadi kelas 10, dan kemudian dengan cepat bergegas kembali. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa mereka hanya terkejut, dan tidak menyadari bahwa Gao Yue dan wanita lainnya juga berada di ambang kehancuran. Hal ini terlihat dari fakta bahwa keempat wanita tersebut bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan manik abadi manusia kelas 10. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Bagaimanapun, itu adalah manusia binatang abadi kelas 10. Jika berada di luar, terus terang saja, bukanlah dugaan liar bahwa seekor binatang buas akan membunuh semua pembudidaya. Jika bukan karena Gao Yue dan tiga wanita lainnya mendapatkan metode untuk menghadapi binatang buas dari Yang Chen, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi binatang tingkat ini. Setelah keterkejutan awal, semua orang ingin memahami kebenaran, yaitu, ini adalah rencana Yang Chen. Metode menangani binatang itu harus dicatat dalam beberapa buku kuno di Zhao Family Manor, tetapi belum dipublikasikan kepada semua orang. Tidak ada yang bisa mengatakan sesuatu yang salah tentang Yang Chen dalam hal ini. Yang Chen tidak hanya membawa semua orang bersamanya ketika dia mengembangkan benua iblis, tetapi juga mengambil tugas utama untuk memurnikan energi iblis. Tanpa Yang Chen, tidak akan ada peluang bagi semua orang di benua iblis. Untuk ini saja, semua orang harus bersyukur. Adapun penyembunyian metode Yang Chen untuk menangani binatang tingkat tinggi, hanya bisa dikatakan bahwa Yang Chen pantas mendapatkannya. Harus diketahui bahwa Yang Chen tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu semua orang apapun. Jika mereka masih mengeluh setelah memberikan manfaat besar tanpa alasan, maka begitu banyak budidaya guru besar tingkat Dacheng selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tuan Yang, para wanita di sana masih terbang kembali, dan semua orang di sini sudah mulai menyapa Yang Chen. Setelah Yang Chen merespons satu persatu, dia tidak berbicara banyak omong kosong dengan semua orang dan langsung mengeluarkan lusinan botol giok. Orang-orang yang memesan pil umur panjang dari Yang Chen pada dasarnya ada di sini, tepat pada waktunya untuk menyerahkannya. Setelah mendapatkan pil pemanjang hidup yang mereka pesan, para tetua agung semuanya berseri-seri dengan gembira. Mereka dengan hati-hati menyimpan botol giok itu dengan cara yang paling aman. Selama percakapan, Gao Yue dan tiga wanita lainnya telah dibawa kembali. Semua orang segera berhenti mengganggu Yang Chen dan membagi menjadi lingkaran kecil untuk terus berbagi pengalaman menyaksikan keempat wanita melawan binatang buas. Terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat keempat wanita itu memiliki sedikit semangat setelah beberapa saat, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dengan lambaian tangannya, dia menerima semua wanita ke Istana Naga. Chapter 1507. Gao Yue dan yang lainnya karena pertempuran bertekanan tinggi yang terus-menerus, selalu menghadapi tekanan dari 10 manusia makhluk abadi, mereka tiba-tiba menjadi rileks pada saat kemenangan, yang menyebabkan kelemahan mereka. Hanya saja keempat wanita yang melawan monster abadi manusia kelas 10 begitu menakjubkan sehingga sejak semua orang melihat monster itu jatuh ke tanah dan mati, mereka terkejut dan mengabaikan situasi keempat wanita tersebut. Jika bukan karena penemuan Yang Chen tepat waktu, keempat wanita itu tidak akan bisa bertahan lama dan mereka akan jatuh ke tanah. Tak heran jika keempat wanita itu tiba-tiba menjadi lunak di saat kemenangan. Pertempuran ini lebih sulit dari semua pertempuran 10 tahun sebelumnya. Waktunya sendiri berlangsung selama lebih dari setahun. Keempat wanita itu selalu harus menghadapi ancaman dari manusia binatang abadi kelas 10, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mati. Pertarungan dalam menghadapi kematian dan juga dalam api seperti ini lebih efektif daripada pengalaman puluhan tahun di benua iblis. Di Istana Naga, ada banyak hal baik yang bisa dipulihkan, terutama dengan adanya Yang Chen di sana. Namun, yang mengejutkan para wanita adalah ada 30 wanita cantik lagi di Istana Naga, semuanya berada di panggung puncak Dacheng. Saat ini, mereka seperti pelayan dan mulai melayani para wanita. Ini terjadi di Istana Naga Yang Chen, sangat mustahil bagi orang yang tidak relevan untuk ikut campur. Para wanita itu awalnya hanya terkejut, lalu mereka menjadi tenang. Jelas sekali, ini adalah pengaturan suami mereka. Karena itu adalah kebaikan suaminya, tentu saja para wanita akan menerimanya. Keempat wanita itu masih lemah, dan ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Semua orang menikmati pelayanan dari pelayan cantik dengan pikiran tenang, tapi mata mereka diam-diam bertukar keraguan satu sama lain. Jangan curiga, ini adalah pelayan yang diberikan Lady Fang Hua kepadaku. Yang Chen membawa para wanita itu masuk dan membiarkan mereka melihat para pelayan ini untuk menjelaskan kepada mereka. Sekarang melihat wajah para wanita itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dia hanya tersenyum dan menjelaskan dengan tenang. Nyonya Fang Hua banyak membantuku dalam beberapa hal, Wushuang, Murong, jangan targetkan dia di masa depan. Karena dia ingin menjelaskan, Yang Chen harus menjelaskannya. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan dengan terlalu jelas. Dia hanya bisa mengungkapkan alasannya secara samar-samar. Gao Yue dan Gong Sunling menebak sesuatu. Mereka kemudian menanyakan tentang situasi pemusnahan orang Taitian, dan mereka juga mengetahui bahwa Lady Fang Hua berperan di dalamnya, baik disengaja maupun tidak. Sekarang dia memikirkannya, seharusnya itulah yang dia lakukan untuk membantu Yang Chen. Untuk hal sebesar itu, Gao Yue tentu saja harus bersyukur. Bahkan jika Yang Chen mengambil Lady Fang Hua sebagai gundiknya, itu juga yang harus dia lakukan.
Jika tidak, Gao Yue harus mengkhawatirkan apakah mulut Nyonya Fang Hua aman. Adapun beberapa pelayan, Gao Yue tidak peduli sama sekali. Gao Yue telah menerima 7 selir dari keluarga terkenal, jadi bagaimana mungkin dia tidak menerima beberapa pelayan. Gong Sunling adalah orang pertama yang menangani Lady Fang Hua. Dia telah dirayu oleh Lady Fang Hua, jadi dia relatif akrab dengannya. Dia juga khawatir apakah Nyonya Fang Hua merupakan ancaman bagi Yang Chen, tetapi Gong Sunling berpikir lebih dari Gao Yue. Tampaknya suaminya telah menaklukkan Lady Fang Hua. Jika tidak, Nyonya Fang Hua tidak akan menggunakan begitu banyak pelayan cantik untuk memperkuat kebaikannya. Gong Sunling tidak peduli suaminya memiliki satu penyihir lagi. Dia awalnya adalah wanita tradisional yang lembut. Dia tidak pernah peduli suaminya memiliki 3 istri dan 4 selir. Kalau begitu, apalagi Nona Fang Hua. Bahkan jika wanita cantik ini melakukan kontak kulit dengan Yang Chen, mereka hanyalah pelayan, jadi dia bisa menikmatinya dengan tenang. Si Sanshan dan Sun Kingsui relatif sederhana. Sun Kingsui hanya peduli bahwa dia ada di hati Yang Chen. Dia tidak peduli tentang hal lain. Si Sanshan kedinginan, jadi dia tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Yang Chen di sekitarnya. Adapun si Wushuang dan saudara perempuan Murong, merekalah yang menangkap Nyonya Fang Hua dan mengirimnya ke Yang Chen. Secara psikologis, mereka merasa lebih unggul daripada Lady Fang Hua dan tidak menganggap Lady Fang Hua sebagai ancaman sama sekali. Sekarang Lady Fang Hua telah mengirimkan begitu banyak pelayan untuk menyenangkan mereka, mereka pasti tidak akan menolaknya. Secara khusus, Yang Chen secara khusus mengatakan kepada mereka untuk tidak menargetkan Lady Fang Hua. Jelas sekali, status mereka jauh lebih tinggi daripada Lady Fang Hua, jadi tentu saja mereka tidak akan punya dendam. Tentu saja, visi setiap orang cukup tinggi. Mereka semua memahami bahwa Dao, iblis, dan Dao bukanlah musuh bebuyutan, melainkan persaingan dan kerjasama yang terbatas. Istri dan selir Yang Chen semuanya berasal dari sekte Dao, jadi sekte iblis dan klan iblis secara alami akan memiliki pemikiran. Dengan tambahan Lady Fang Hua, keseimbangannya menjadi tepat. Yang Chen berpikir bahwa dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menenangkan para wanita, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dengan beberapa kata yang tidak jelas, para wanita akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang paling mengejutkan Yang Chen adalah cara para wanita dengan tenang dan alami menikmati layanan para pelayan, seolah-olah memang begitulah seharusnya, yang membuatnya sangat bingung. Omong-omong, dalam hal berurusan dengan wanita, Yang Chen jelas merupakan seorang pemula. Bahkan jika dia sekarang memiliki 4 istri, 7 selir, 1 simpanan, dan 30 pembantu, dia masih tidak memahami pikiran wanita. Kecelakaan itu kecelakaan, hati Yang Chen juga lega. Melihat para wanita dengan tenang menikmati diri mereka sendiri, terutama keempat wanita yang perlahan memulihkan energi mereka, Yang Chen juga memusatkan perhatian pada hal-hal serius. Dalam beberapa hari ke depan, kalian akan menantang monster iblis yang tersisa bersama-sama. Dengan semua istri dan selirnya hadir, Yang Chen tentu saja tidak bisa terlalu memihak. Murong, bagaimana tempering senjata ajaib Natalmu? Jika Anda bisa bertarung, gunakan formasi 5 elemen Anda untuk membantu ahling dalam bertahan, dan luangkan waktu untuk berpartisipasi dalam serangan. Wushuang, kamu tetap berada di pinggiran dan dukung serangan Sanshan. Petik 2. Kakak beradik Murong secara alami mengangguk, dan si Wushuang juga sama bahagianya. Belum lagi yang lainnya, pengalaman bertarung dengan manusia abadi kelas 10 di dunia fana tidak bisa dibeli dengan kekayaan berapapun. Dia adalah selir Yang Chen, jika tidak akan ada kesempatan seperti itu. Selain itu, saya akan berlatih metode kultivasi bersama kalian, yang dapat membuat kekuatan spiritual kalian lebih murni. Di depan istri dan pembantunya, Yang Chen tidak keberatan berbicara tentang kultivasi ganda. Ide ini baru muncul di benak Yang Chen setelah Nyonya Fang Hua memberinya 30 pelayan. Yang Chen bisa menggunakan teknik jiwa glamor untuk memadatkan kekuatan spiritualnya, begitu pula para wanita. Mereka hanya harus melalui Yang Chen. Yang Chen menyerap kotoran dalam kekuatan spiritual wanita dan kemudian memindahkannya ke Lady Fang Hua dan 30 pelayan. Setiap orang mengambil apa yang mereka butuhkan dan saling melengkapi. Tidak ada masalah bagi perempuan untuk melakukan kultivasi ganda dengan suaminya. Di hari yang sama, di Istana Naga, Yang Chen memanjakan semua wanita. Secara alami, Yang Chen juga mengikuti metode yang diberikan oleh Lady Fang Hua dan memadatkan kekuatan spiritual untuk para wanita. Baru setelah itu dia membiarkan mereka menantang monster manusia abadi kelas 10 lainnya. Adapun Yang Chen sendiri, dia seperti orang-orang yang menonton pertunjukan, menjauh dan mengamati dengan pikiran tenang. Pada saat yang sama, dia memanjakan pelayannya satu persatu dan meningkatkan budidaya mereka lagi. Chapter 1508. Pada prinsipnya, Dao dan iblis tidak cocok, tetapi dalam beberapa budidaya, kombinasi keduanya saling melengkapi. Setidaknya kondisi budidaya keluarga Yang Chen sekarang sepenuhnya menunjukkan hal ini. Basis budidaya wanita tampaknya berkurang setelah Yang Chen menyerap sebagian darinya, tetapi kekuatan spiritual mereka semakin kental, dan lebih mudah digunakan, dan kekuatan serangan dan pertahanan semakin kuat. Bagian dari kekuatan spiritual campuran ini, yang dianggap sebagai kotoran oleh Sekte Dao, menjadi tonik yang bagus untuk pelayan Sekte Iblis. Setiap pelayan akan diregangkan hingga batasnya setiap saat, dan kemudian mencoba mencerna dan mengintegrasikan kekuatan spiritual ini dalam waktu singkat, dan basis kultivasi mereka terus melonjak. Tentu saja, Yang Chen tidak akan melupakan hal penting lainnya, yaitu menyerap sisa benih api kelas 7. Yang Chen masih memiliki banyak benih api kelas 7. Bahkan jika dia sudah memiliki benih api putih ajaib, penyerapan setiap jenis benih api masih dapat meningkatkan kekuatan api pembakaran surga Yin Yang. Yang Chen saat ini telah menyerap api sejati yang murni, api sejati Yin murni ditambah api naga pemakan roh, api ketiga dan 2 api keempat. Secara relatif, Yin berlimpah dan Yang lemah.
Oleh karena itu, penyerapan berikutnya adalah versi yang ditingkatkan dari api mendalam kilin milik Wang Yong. Di masa lalu, dibutuhkan setidaknya 15 tahun bagi Yang Chen untuk menyerap benih api kelas 7. Sejak penyerapan benih api putih, kecepatan penyerapan benih api kelas 7 telah meningkat pesat. Butuh waktu kurang dari 8 tahun untuk menyerap api surga kilin sepenuhnya. Segera setelah api surga kilin diserap, api pembakaran surga yin yang berubah secara spontan. Naga api yin dan naga api yang memasuki manik api yang dibentuk oleh benih api putih kembali seperti makhluk hidup. Kemudian, api surga kilin yang baru diserap segera mulai meningkatkan kualitasnya. Api surga kilin kelas 7, di bawah pengaruh benih api putih, secara langsung meningkatkan basis budidaya Yang Chen ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan roh atribut api dari manusia abadi kelas 1 naik langsung ke manusia abadi kelas 2. Peningkatan saat ini bukanlah jenis situasi di mana dia bisa langsung bergegas ke manusia abadi kelas 5 di awal, tetapi itu adalah peningkatan tingkat berdasarkan kualitas kekuatan spiritual setelah Yang Chen memadat dari manusia abadi kelas 5 menjadi manusia abadi kelas 1. Dari segi kualitas saja, tidak diketahui berapa kali peningkatannya. Kultivasi indera spiritualnya juga meningkat, tetapi tingkat peningkatan indera spiritual ini tidak cukup untuk membuat indera spiritual abadi bumi tingkat 4 milik Yang Chen mengalami perubahan kualitatif, jadi masih dipertahankan pada indera spiritual abadi bumi tingkat 4. Kekuatan spiritual lainnya ditekan oleh Yang Chen di puncak tahap Dacheng dan dipadatkan lagi, tetapi tidak menembus tingkat keabadian manusia. Dalam 8 tahun, istri dan selir Yang Chen telah membunuh 8 binatang manusia abadi kelas 10. Rata-rata, mereka akan membunuh 1 orang setiap tahun. Dengan efisiensi seperti itu, bahkan ahli terkuat dari sekte yang dipimpin oleh Penatua Wang, yang merupakan manusia abadi tahap ke-8, tidak dapat membandingkannya. Hingga saat ini, mereka hanya berhasil menggiling monster manusia abadi kelas 10 ke ambang kematian, dan mereka belum benar-benar membunuh satu pun. Setelah pertemuan kecil dengan istri dan selirnya, Yang Chen terus menyerap benih api kelas 7. Ada banyak biji api di tangannya, dan tidak sulit untuk menyerapnya satu persatu. Api surgawi hati ungu, api surgawi gagak emas, api surgawi logam tempa, api inti bumi 9 kata, api surgawi api ekstrim, api sejati neter, api surgawi myrtle ungu, dan sebagainya hampir menunggu Yang Chen untuk menyerapnya. Setelah menyerap api surgawi kilin dan ditingkatkan oleh benih api putih, kecepatan Yang Chen dalam menyerap dan menggabungkan benih api kelas 7 meningkat lagi. Penyerapan terus-menerus dari api surgawi hati ungu dan api sejati neter, 2 benih api kelas 7 dan peningkatan kualitas, bertambah hingga hanya 10 tahun. Selama periode waktu ini, basis budidaya kekuatan spiritual Yang Chen melonjak, basis budidaya atribut api melonjak ke manusia abadi kelas 3, manusia abadi kelas 4, dan atribut kekuatan spiritual lainnya akhirnya menembus puncak tahap Dacheng dan memasuki alam manusia abadi kelas 1. Hanya basis budidaya indera spiritualnya yang masih terakumulasi berdasarkan kelas 4 bumi abadi dan belum menembus. Pada titik ini, Yang Chen sekali lagi berkultivasi ganda dengan Lady Fang Hua dan 30 pelayan beberapa kali. Kekuatan spiritual campuran diberikan kepada para wanita dan basis budidaya Yang Chen turun ke manusia abadi kelas 2 lagi, tapi kali ini tidak bisa lagi turun. Di sisi lain, Nyonya Fang Hua juga bergegas ke manusia abadi kelas 4 dalam waktu singkat, dan 30 pelayan juga menerobos tahap puncak Dacheng dan memasuki alam abadi manusia kelas 1. Setelah 10 tahun mengalami tempur, Gao Yue dan wanita lainnya memperoleh 10 manusia abadi dan 10 ras binatang. Pengalaman pertempuran tekanan tinggi jangka panjang membuat basis budidaya mereka maju pesat dalam pertempuran dan memasuki tahap akhir Dacheng. Tentu saja, setiap kali Yang Chen menyerap sejenis benih api, dia akan berkumpul dengan para wanita untuk berkultivasi ganda untuk membantu mereka memadatkan kekuatan spiritual dan meningkatkan kualitas basis budidaya mereka. Selama periode waktu ini, basis budidaya Yang Chen dan orang-orang di sekitarnya meroket, dan kecepatan pertumbuhan basis budidaya mereka sungguh sensasional. Dibandingkan dengan budidaya langkah demi langkah biasa, kecepatannya meningkat tidak kurang dari 10 kali lipat. Hanya ada beberapa makhluk abadi manusia tahap 10 yang tersisa, dan Penatua Wang serta yang lainnya menyerang yang ketiga. Berdasarkan kecepatan ini, pada saat gadis-gadis itu membunuh semua monster manusia abadi tahap 10 yang tersisa, mereka mungkin tidak dapat membunuh yang ketiga. Tentu saja, pada akhirnya masih ada monster inti abadi bumi kelas 2, yang merupakan tujuan akhir para wanita. Semua orang di sekitar Yang Chen tahu bahwa kali ini, Yang Chen pasti akan membersihkan semua binatang di area inti. Para wanita semua mengeluarkan semua keterampilan mereka dan bertarung dengan manusia abadi kelas 10 sambil bekerja keras untuk meningkatkan basis budidaya mereka sendiri. Adapun Yang Chen sendiri, penyempurnaan pil pemanjang kehidupan telah selesai, jadi sekarang dia hanya fokus pada 2 hal, satu adalah menyempurnakan pintu masuk tahap pemenggalan abadi dan yang lainnya adalah menyerap benih api kelas 7 yang tersisa. Bagaimanapun, Yang Chen tidak bisa naik sebelum pintu masuk tahap pemenggalan abadi disempurnakan, jadi ada waktu lama untuk menyerap benih api. Di tangan Yang Chen, dia telah memperoleh banyak manik-manik iblis abadi manusia kelas 10. Masing-masing manik-manik iblis ini melampaui manik-manik iblis dari tanaman anggur iblis yang paling dekat dengan area inti. Hanya saja dia tidak tahu apakah manik-manik iblis dari binatang buas ini dapat secara spontan menyerap ki iblis seperti pohon anggur iblis yang terhebat. Jika mereka dapat secara spontan menyerap ki iblis untuk tumbuh, itu berarti Yang Chen dapat memiliki bahan mentah yang tak ada habisnya untuk pil pemanjang hidup di masa depan. Dengan keunggulan ini, bahkan di dunia spiritual dan dunia abadi, Yang Chen masih memiliki keunggulan unik. Setelah membunuh lebih dari selusin manusia abadi kelas 10, kerja sama para wanita menjadi semakin diam-diam. Setelah memperhitungkan saudara perempuan Murong dan Si Wushuang, kait 5 elemen, harta ajaib klan naga dan formasi 5 elemen, juga memainkan peran besar.
Belum lagi yang lainnya, setidaknya waktu untuk membunuh seekor binatang dapat dihemat hampir beberapa bulan. Sementara Yang Chen menyerap benih api dan menunggu, manusia abadi kelas 10 terakhir akhirnya jatuh ke tanah di bawah tatapan banyak orang. Di area inti, selain binatang yang dilawan oleh Penatua Wang dan yang lainnya, hanya ada satu yang tersisa, yang juga merupakan yang terkuat, abadi bumi kelas 2. Chapter 1509. Para wanita kembali ke sisi Yang Chen dan memulai penyembuhan terakhir. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Kemungkinannya akan berlangsung selama 10 atau 8 tahun atau bahkan lebih lama. Pertarungan terakhir tentunya merupakan saat yang paling menegangkan bagi para wanita secara fisik dan mental, dan tidak boleh ada kesalahan dalam proses kerjasamanya. Sekali terjadi kesalahan, kemungkinan besar ia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Yang Chen hampir melakukan yang terbaik untuk menyemangati para wanita, membiarkan mereka rileks, membiarkan mereka memulihkan diri, memanfaatkan sepanjang waktu, berkultivasi ganda dengan mereka, dan pada saat yang sama tanpa lelah memberitahu mereka beberapa poin penting dalam pertempuran. Ini adalah latihan terbaik untuk para wanita, dan Yang Chen tidak ingin berpartisipasi langsung dalam penghancuran. Kali ini, para wanita berkultivasi selama setahun penuh, terutama di sekitar binatang abadi bumi dalam waktu yang lama, mencoba menemukan beberapa kelemahannya. Pertempuran ini adalah pertempuran terakhir di benua iblis, dan diperkirakan ini juga merupakan pertempuran terakhir sebelum para wanita naik, jadi mereka harus berhati-hati. Di bawah pertempuran bertekanan tinggi yang terus-menerus, budidaya wanita meningkat pesat. Xiu Shuang dan saudara perempuan Murong sama-sama telah mencapai puncak alam Mahayana, hanya selangkah lagi untuk memicu kesengsaraan surgawi. Gao Yue masih mempertahankan alam keabadian manusia kelas 3, tetapi itu dipadatkan setelah budidaya ganda Yang Chen. Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Kingsui juga telah mencapai batas alam Mahayana tahap akhir dan akan memasuki tahap puncak alam Mahayana. Setelah 1 tahun pemulihan, keadaan wanita dipulihkan ke puncaknya, dan niat bertarung mereka juga meningkat ke puncak. Binatang Earth Immortal kelas 2 adalah batu asa terkuat mereka, yang akan mempertajam mereka menjadi pejuang terkuat. Semua wanita berasal dari Sekte Dao, yang juga membuat para pembudidaya Sekte Dao merasa bangga, dan masing-masing dari mereka terlihat sombong. Sebelum pertempuran dimulai, Yang Chen menyerahkan lonceng emas kepada Si Sanshan setelah beberapa pertimbangan. Bagaimanapun, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik super kelas 2 Earth Immortal. Bahkan dengan penindasan Kaisar Qi Gao Yue, itu tidak dapat mengubah esensi yang kuat. Gaya bertarung Si Sanshan terlalu kaku, terus maju dengan kemauan yang gigih. Sebelum dia benar-benar menyerap ki pedang yang murni tertinggi, tindakan pertahanan yang diperlukan akan memberinya peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Sehubungan dengan niat baik Yang Chen, Si Sanshan tidak mengatakan apa-apa, namun kilatan kegembiraan di matanya tidak dapat disembunyikan dari Yang Chen. Si Sanshan mengambil bel emas dan mengangguk ke arah Yang Chen. Kemudian, dia mengikuti Gao Yue dan yang lainnya untuk terbang ke binatang Dewa Bumi. Sementara para wanita sedang beristirahat, Penatua Wang dan yang lainnya telah bergabung dengan beberapa ahli lainnya untuk membunuh manusia binatang abadi yang terakhir. Bukan untuk hal lain selain tepat waktu untuk pertempuran terakhir antara binatang buas Dewa Bumi. Bahkan jika dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran secara pribadi, dia ingin mengamati keseluruhan prosesnya. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran itu semuanya adalah istri dan selir Yang Chen. Setiap orang sangat bijaksana dan tidak berinisiatif untuk bergabung. Jelas, ini adalah pengalaman makan yang disiapkan oleh Yang Chen untuk istri dan selirnya, tidak ada yang akan memperjuangkannya. Namun, untuk pertempuran yang menentukan ini, semua tahap daceng dan master hebat di benua iblis telah bergegas ke sini, dan hanya sejumlah besar leluhur tahap Yuanying yang tersisa di semua sekte untuk dijaga. Diyakini bahwa selama periode khusus ini, tidak ada yang berani membuat masalah di benua iblis. Kalau tidak, apa yang menunggu mereka pasti adalah pengejaran seluruh dunia setelah masalah tersebut. Pertempuran untuk membunuh binatang abadi bumi akhirnya dimulai. Pola kerjasama ini masih merupakan pola yang biasa dilakukan para perempuan, namun kali ini terlihat jelas bahwa perempuan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ki Kaisar Gao Yue telah habis, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik binatang bumi abadi ke tingkat manusia abadi kelas 5. Tapi ini sudah menjadi batasnya, dan tidak bisa lebih rendah lagi. Gong Sunling menanggung tekanan paling besar, dan daya tahan peta geografis sungai pegunungan juga terstimulasi hingga ke titik tertinggi. Ribuan master panggung daceng dan 10 master abadi manusia juga mengeluarkan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan gila-gilaan mengeluarkan kekuatan spiritual. Beberapa ruang yang telah menyatu dengan radius 10.000 mil juga mulai berbagi kekuatan serangan dengan monster bumi abadi. Serangan Si Sanshan, Sun Kingsui dan saudara perempuan Murong hanya dapat membuat lubang kecil di tubuh binatang abadi bumi, dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan sama sekali. Namun, serangan mereka yang sering terjadi dapat membuat makhluk abadi bumi tidak punya waktu untuk pulih, dan karena akumulasi luka, pada akhirnya akan sulit untuk menghindari kematian. Ini adalah proses air menetes melalui batu, dan semua orang mengetahui hal ini. Banyak orang terkejut bahwa wanita itu bisa melukai binatang abadi bumi. Setidaknya Penatua Wang tahu bahwa bahkan jika dia memiliki budidaya manusia abadi kelas 8, dia tidak akan bisa melukai rambut pihak lain di hadapan binatang abadi bumi. Prosesnya sangat membosankan, namun baik orang yang ikut serta dalam pertarungan maupun penonton, mereka tidak merasakannya. Setiap serangan atau pertahanan yang berhasil akan memberikan gadis itu lapisan pengalaman tambahan dalam menggunakan tingkat kekuatan ini. Dan para pengamat juga kurang lebih dapat memahami petunjuk dari alam yang lebih tinggi. Yang Chen sepertinya tidak mengkhawatirkan keselamatan wanitanya. Saat ini, dia duduk dengan tenang di tempat yang sama dan mulai menyibukkan diri dengan urusannya sendiri.
Hal ini membuat banyak orang bingung, namun tidak ada yang merasa tidak puas. Tidak ada seorang pun yang bodoh, dan akan mengambil risiko menyinggung guru yang dengan melontarkan pernyataan sarkastik. Memisahkan jejak Divine Sense untuk memperhatikan pertempuran di sana, Yang Chen terus menyerap sisa benih api kelas 7 di tempat yang sama. Hatinya tidak lagi memperhatikan keluhan dunia fana, dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan setelah naik ke dunia spiritual. Tak bisa dipungkiri, setelah sampai di dunia spiritual tentu tidak akan senyaman dunia manusia. Pada saat itu, mereka akan menghadapi pembunuhan yang jauh lebih tragis daripada dunia manusia, dan hukum rimba. Yang Chen memiliki pengalaman dalam ingatannya sendiri, namun para wanita masih perlu beradaptasi lebih jauh. Di dunia fana, mereka adalah nenek moyang tahap daceng, namun setelah naik, mereka langsung menjadi orang terlemah yang diinjak oleh orang lain. Butuh waktu panjang dan pelajaran menyakitkan untuk mengubah mentalitas mereka. Selain itu, metode bertarung menjadi semakin kejam, dan musuh yang mereka hadapi semakin kuat dan menakutkan. Ketika para pendatang baru naik, mereka akan ditekan setidaknya selama 1000 tahun. Tidak seorang pun akan diberikan perhatian khusus, kecuali mereka bekerja keras dan mampu lolos dalam segala jenis kompetisi yang kejam. Jika tidak, mereka hanya bisa pasrah pada kesulitan. Pertarungan para wanita saat ini adalah merasakan atmosfer pertarungan dengan yang kuat terlebih dahulu, dan juga untuk meningkatkan akumulasi untuk diri mereka sendiri. Yang Chen tidak membantu mereka karena dia ingin mereka tidak bergantung padanya, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi tuan yang gigih di dunia spiritual. 10 tahun berikutnya berlalu dalam proses yang tampaknya berjalan lancar namun sangat berbahaya ini. Cedera pada spesies Earth Immortal juga meningkat, dan tindakannya menjadi semakin dibatasi oleh tanaman merambat yang paling di iblis. Sebaliknya, perempuan justru lebih unggul. Proporsi serangan semakin tinggi, dan pertahanan tidak sesulit di awal. Berdasarkan situasi ini, hanya masalah waktu sebelum spesies Earth Immortal terbunuh. Chapter 1510. Boom, ketika tubuh besar benih abadi bumi jatuh, itu sudah 10 tahun kemudian. Selama 20 tahun penuh, Gao Yue Gong Sunling, Si Sanshan, Sun Kingsui, Si Wushuang dan saudara perempuan Murong, seperti semut yang menggerakkan gajah, sedikit demi sedikit membunuh benih abadi bumi. Di antara mereka, serangan langsung Gao Yue Si Sanshan dan saudara perempuan Murong menyumbang 70% dari kredit, perlindungan Gong Sunling dan pemulihan tambahan Si Wushuang menyumbang hampir 20%, dan 10% sisanya adalah Demonize Fin Ultimate milik Sun Kingsui. Demonize Fin Ultimate bukan hanya Demonize Fin, tetapi juga kombinasi dari Blood Jade Fin dan Blood Demon Fin. Ketika Blood Phantom Fin menyerap cukup banyak darah tingkat Earthly Immortal sedikit demi sedikit, ia mengalami perubahan yang mengejutkan. Setidaknya sepertiga energi Earth Immortal Seed dihabiskan untuk melawan Demonize Fin Ultimate dan penghisapan darah Blood Demon Fin. Benih abadi bumi akhirnya jatuh ke tanah, dan para wanita sekali lagi mencapai batasnya, dan tubuh mereka jatuh dengan lembut. Kali ini, Yang Chen langsung melintas ke samping para wanita itu dan dengan cepat menyingkirkan mereka. Tentu saja, tubuh benih abadi bumi tidak luput, dan dia juga menyimpannya terlebih dahulu. Awalnya, masih banyak ki iblis yang kaya di tubuh benih abadi bumi, tetapi dalam proses cedera yang terus-menerus, formasi yang kuat terus menyerap. Pada saat ini, ki iblis tidak lagi berada di bawah kendali benih abadi bumi, dan dengan cepat diserap oleh formasi. Pada titik ini, ki iblis di benua iblis telah menjadi kenangan yang jauh, dan tidak ada jejak keberadaannya. Begitu pula dengan formasi serapan yang sudah tidak ada artinya lagi. Harus dikatakan bahwa formasi yang menyerap ki iblis dengan mengacu pada formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi memang sangat kuat. Bahkan jika para wanita dan benih abadi bumi bertarung pada level ini, dan menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya dari benih abadi bumi, mereka masih aman dan sehat sampai sekarang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, disinilah formasi itu berada, jadi wajar saja, Yang Chen menyingkirkan formasi itu. Pada saat yang sama, Yang Chen tidak lupa melirik Demonic Bat terbesar. Hasilnya sangat memuaskan Yang Chen. Manik setan menyedihkan yang lingkarnya hanya beberapa kaki kini telah menjadi beberapa kaki lingkarnya, dan telah mengembang beberapa kali lipat dibandingkan ukuran aslinya. Dengan binatang buas yang hancur total, formasi penyegel iblis di sekitarnya secara alami menjadi tidak berarti. Sekte mulai menarik formasi mereka dan memulihkan materi. Ini semua adalah hal yang baik, dan tidak boleh disia-siakan. Pada dasarnya, saat ini, tujuan besar dari 11 sekte yang membagi benua iblis pada dasarnya telah selesai. Setiap sekte menempati sebidang tanah dan memiliki ratusan juta manusia yang hidup di bawah kekuasaan mereka. Entah itu ukuran sekte atau jumlah murid, semuanya telah meningkat pesat. Semua orang puas. Satu-satunya yang merasa tidak puas adalah anggota sekte lainnya yang tidak hadir di jamuan makan. Namun, dalam menghadapi aliansi 11 sekte, tidak ada yang berani berpikiran jahat. Yang Chen segera kembali ke istana Sisi Cunyang bersama para wanita, dan pada saat yang sama, sekelompok master seperti kepala istana juga kembali. Kali ini, Yang Chen pasti mendapat untung besar. Manik iblis di atas alam abadi manusia kelas 7, istri dan selir Yang Chen menempati 90%. Satu-satunya manik iblis tingkat keabadian bumi sekarang ada di tangan Yang Chen, dan ini belum termasuk yang ditukar dengan pil panjang umur. Istana Cunyang juga mengambil keuntungan besar. Dengan radius 100.000 mil, miliaran orang, skala murid langsung mencapai ratusan ribu. Itu juga sebanding dengan orang Taitian di masa lalu. Para master bermunculan satu demi satu, jumlah master tahap Daceng meroket, dan bahkan master tertinggi, Yang Chen dan Gao Yue. Tak perlu dikatakan lagi manfaat dari sekte lain, wilayah dan populasi yang luas tidak perlu dikatakan lagi. Sumber daya di wilayah itu sendiri memiliki kekuatan sekte lebih dari 2 kali lipat. Master sekte dari sekte semuanya menyeringai lebar. Prestasi seperti itu, di dunia abadi, juga merupakan pencapaian besar menghadapi para leluhur.
Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. 100 tahun sudah cukup bagi sekte untuk sepenuhnya menduduki seluruh benua iblis, dan kekuatan lain tidak bisa lagi masuk. Satu-satunya kesempatan adalah jenis sekte bawahan kecil yang didukung oleh sekte tersebut. Mereka dengan santai dapat membatasi suatu wilayah dan mendukung sekte kecil. Budidaya kepala istana dan penatua Wang Yong serta yang lainnya telah mencapai batas tahap puncak Dacheng dan dapat memanggil kesengsaraan kapan saja. Di antara para tetua inti, ada 4 orang yang telah mencapai ranah ini. Hou Yun, Gui Sanyu, Si Kui dan Siesa semuanya berada di ambang kesengsaraan, dan bahkan budidaya Hou Yun dan Gui Sanyu telah mencapai tingkat pertama alam abadi manusia. Dalam 100 tahun, Yang Chen telah sepenuhnya menyerap semua benih api kelas 7, dan budidayanya pernah melonjak ke alam abadi manusia kelas 6. Namun, di bawah penindasan yang disengaja terhadap Yang Chen dan situasi Nyonya Fang Hua dan para pelayan, Yang Chen akhirnya mempertahankan alam abadi manusia kelas 3 dengan atribut api, dan alam abadi manusia kelas 1 dari atribut api, alam abadi manusia untuk sementara tidak ditingkatkan, dan dia sepenuhnya menyempurnakan pintu masuk platform eksekusi abadi. Gao Yue juga berada di alam abadi manusia kelas 3, tentu saja, itu adalah level setelah kondensasi. Gong Sunling, Si Sanshan dan Sun Kingsui semuanya mencapai tahap puncak Dacheng. Si Wushuang dan saudara perempuan Murong memenuhi harapan dan mencapai tingkat pertama alam abadi manusia dan menjadi sesepuh tertinggi. Yang Chen harus menunggu pintu masuk platform pengeksekusi abadi disempurnakan sebelum dia bisa naik. Gao Yue dan Gong Sunling tentu saja menunggu bersama, dan istri serta selir lainnya memiliki pemikiran yang sama. Berdasarkan situasi ini, Yang Chen masih menyarankan agar Tuan Istana dan Tuan Leluhur naik, dan masalah duduk di sekte akan diselesaikan oleh Yang Chen dan Gao Yue dan Gong Sunling. Awalnya, Ketua Istana bermaksud menyerahkan posisi Ketua Sekte kepada Yang Chen, namun Yang Chen tetap menolaknya. Dia sekarang adalah penatua tertinggi, dan nama Tuan Muda Istana tidak lagi berarti apapun baginya. Selain itu, manajemen sekte, Yang Chen tidak tertarik dengan hal ini, dan dia tidak pandai dalam hal itu. Akhirnya, setelah berdiskusi, posisi kepala istana diserahkan kepada kepala penjaga toko Menara Wanbao dan teman baik Yang Chen, Sangguan Feng. Setelah meminum pil pemurnian tubuh pahala kelas 5 Yang Chen, akar roh yang diperoleh Sangguan Feng melonjak dan mendekati nilai penuh, dan metode budidayanya adalah berbisnis. Sekarang dia sudah berada di tahap akhir Yuanying. Menjadi penanggung jawab sekte adalah cara yang paling cocok untuk berkultivasi Sangguan Feng, terutama Shanghai Feng yang pandai dalam perhitungan dan manajemen. Sebagai ketua istana, dia adalah kandidat yang paling cocok. Duqian menggantikan gurunya Meng Xian dan menjadi ketua aula penegakan hukum dan bergabung dengan jajaran tetua inti. Iblis pohon tua naik, dan murid tertua Yang Chen, Mubo, mengambil alih aula eksentrik. Zhu Chentao, ketua balai dari balai pengobatan, berkonsentrasi pada retret, dan posisi ketua balai diambil alih oleh murid Yang Chen, Mo Chunmei. Setelah mengatur segalanya, Kepala Sekolah Tertinggi He Liangchao membawa rekan daunnya Wan Qian, bersama dengan Penatua Wang Yong, Penatua Meng Xian, Penatua Gao Xian dan Penatua Zheng Feng, dan naik bersama. Pada saat yang sama, Hou Yungui dari aula eksentrik, serta Si Kui dan Xie Sa, naik bersama. Dalam ribuan tahun terakhir, tidak ada seorang pun dari Istana Cunyang yang naik, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, 10 orang dari Istana Cunyang naik secara berturut-turut. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.